Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Seluruh jamaah yang mudah-mudahan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kami pribadi pada zuhur kali ini dijalankan oleh Allah ke tempat yang mulia ini. Dalam Al-Hikam, kitab tasawuf itu, perbedaan orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal itu, orang yang berakal itu dia berkata saya diapakan oleh Allah, sedangkan orang yang lalai itu adalah orang yang mengatakan saya akan begini, akan begini, akan begini. Allahnya tidak ada. Pada kesempatan kali ini masih di bulan Agustus, kula pingin melihat sisi kemerdekaan dari sisi tasawuf. Di tangan bapak-bapak itu sudah ada kutipan kitab Al-Hikam tulisan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama, anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta lahu tami'un. Anta hurrun, engkau adalah seorang yang merdeka dari segala sesuatu di mana engkau terputus dari hal tersebut. Wa anta abdun, dan engkau dijajah, tidak merdeka terhadap sesuatu yang engkau inginkan secara tamak dalam kehidupan ini. Jadi kemerdekaan yang dilihat oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah kemerdekaan hati. Apabila seseorang itu tamak terhadap sesuatu, maka dia akan dijajah oleh sesuatu tersebut. Tapi kalau seseorang itu tidak tamak terhadap sesuatu, maka orang itu merdeka. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tokoh tasawuf itu punjernya di atas, namanya Asy-Syaikh Hasan Al-Basri. Suatu saat pada zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali itu ingin melakukan penertiban mubalik, ingin melakukan penertiban para penceramah, karena di Masjid Basra itu banyak sekali orang-orang yang berceramah. Ada yang model begini, model begini, model begini. Sebagai seorang khalifah yang alim, yang oleh Kanjeng Nabi disebut pintunya ilmu, Sayyidina Ali kemudian mengatakan kepada Gubernur Basrah, besok saya akan datang ke Masjid Basrah, kumpulkan semua penceramah, kumpulkan semua orang yang memberikan pengajian, akan saya lakukan tes. Apakah dia pantas ngaji atau dia sebaiknya ngaji terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kumpullah semua orang yang mubalik penceramah-penceramah itu. Begitu Sayyidina Ali datang, satu persatu dilakukan tes and proper test. Jadi ngetes mubalik niku hukumnya boleh. Jadi kalau perlu dites bapak-bapak, mubalik. Tesnya hanya begini, semua ditanya satu persatu. Ma salahuddin wa ma hadamaddin. Hei kiai, hei alim, hei kamu penceramah, hei kamu dai, jawab pertanyaan saya. Apa yang menjadikan agama ini kokoh? Dijawab banyak. Apa yang menjadikan agama ini roboh? Dijawab dengan jawaban yang panjang lebar. Hampir semuanya dinyatakan gagal oleh Sayyidina Ali. Kamu belum pantas memberikan pengajian, sebaiknya kamu mondok dulu, sebaiknya kamu ngaji dulu, sebaiknya kamu belajar dulu. Giliran seorang pemuda yang bernama Hasan Al-Basri ketika ditanya, hei kamu masih remaja kok sudah berani-beraninya ngaji? Ya Khalifah, silahkan engkau bertanya kepada saya. Wahai Hasan,
Jawab dengan tegas, apa yang menjadikan agama ini kokoh dan apa yang menjadikan agama ini roboh? Hasan Al-Basri menjawabnya tidak panjang lebar, tidak ada dalil yang beliau sampaikan. Beliau hanya mengatakan yang menjadikan agama ini kokoh adalah sifat wirai. Sifat wirai itu adalah sifat hati-hati, sifat betul-betul selektif. Kemudian ditanyakan yang kedua, apa yang menjadikan agama ini roboh? Yang menjadikan agama ini hancur, agama ini roboh adalah at-tama, sifat rakus, sifat tamak. Tamak itu bapak-bapak menginginkan sesuatu yang ada di tangan orang lain untuk pindah ke dalam dirinya. Dalam dunia tasawuf, keinginannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tamak. Wirai itu bapak-bapak hanya bisa diceritakan sekarang. Contoh siapa sekarang yang wirai? Jarang bapak-bapak. Makanya kita tidak boleh mengklaim diri kita, sekalipun kita itu sudah lebih pintar dibandingkan mbah-mbah kita. Kalah kita wirainya dengan mbah-mbah kita, kalah kehatian kita dengan mbah-mbah kita. Mungkin ilmu kita lebih panjang, mungkin ilmu kita lebih hebat, tapi wirai kita jauh kalah di bawah orang tua kita, di bawah mbah-mbah kita. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya kurun itu adalah kurun sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Semakin akhir sifat zuhud itu semakin hilang, semakin akhir semakin sifat wirai itu hilang. Contoh begini bapak-bapak, ada seorang perempuan, atau bukan seorang perempuan, ini ada seorang pejabat namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dalam sejarah disebut khalifah kelima. Jadi khalifah yang kita kenal itu kan 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebenarnya yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu disebut dengan khalifah Umar jilid kedua, saking wirainya, saking adilnya. Suatu saat ada tamu menemui khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu sampai di kantornya ditanya karena malam, kamu datang ke saya keperluannya apa? Ya Khalifah, saya ingin konsultasi pada panjenengan. Masalah negara apa masalah pribadi? Ya Khalifah, masalah pribadi. Oh, kalau masalah pribadi jangan di sini. Ini fasilitas negara. Ayo ke depan. Pindah ke depan, lampu dimatikan. Ditanya oleh tamunya itu, ya Khalifah, kenapa harus dimatikan? Ini lampu dibiayai negara, sedangkan urusanmu bukan urusan negara. Itu contoh wirai. Jadi bapak-bapak, kita hanya bisa menceritakan contoh-contoh wirai, kemudian kita lihat hayhata, jauh sekali ya dengan zaman kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tasawuf itu memang mendamaikan, sehingga menjadikan orang itu tidak takabur, tidak merasa dirinya paling benar dibandingkan orang-orang terdahulu. Jadi ukurannya dua, orang itu disebut merdeka apabila dia sudah tidak punya keinginan apa-apa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan ini dinaikkan ke Allah. Misalnya pingin punya mobil, ini adalah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang sangat kula muliakan, setiap orang itu bangun, pasti iblis akan membisikkan kepada orang tersebut. Hanya saja orang tersebut tidak merasa, tidak menyadari. Apa yang dibisikkan oleh iblis itu? Ya fulan, madza ta'kul? Wahai si fulan, apa yang kamu makan? Sehingga kadang-kadang orang itu mulai pagi bangun yang dipikir adalah makan. Nah itu namanya budaknya makan. Makanya pertanyaan-pertanyaan iblis ini menjadi bisnis yang luar biasa. Kuliner sekarang di mana-mana bapak-bapak. Karena madza ta'kul itu menjadi brand pikiran semua manusia. Apa yang kamu makan? Kedua, wa madza talbas, apa yang kamu pakai? Makanya fashion itu sekarang menjadi luar biasa berkembangnya. Karena banyak orang yang hidupnya hanya berpikir untuk fashion. Yang ketiga, wa aina taskun, di mana kamu bertempat tinggal.
sehingga properti menjadi pikiran orang. Lah, kalau orang-orang itu tidak dibatasi, maka dia hidupnya hanya berpikir tentang makan, tentang pakaian, dan tentang tempat tinggal. Sama sekali dia tidak berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, Ayyunas akyas, ya Rasul, manusia seperti apa yang paling cerdas? Nabi tidak menyebut profesor, orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, tidak. Nabi mengatakan paling cerdasnya manusia itu bisa saja petani, bisa saja pedagang, bisa saja pegawai, bisa saja tukang parkir, bisa saja apapun jabatannya. Kata Kanjeng Nabi, aqyad sunnas, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak berfikir tentang kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan orang yang mempersiapkan menuju kematian secara baik. Jadi bapak-bapak, ketika kulo kali panjenengan berangkat nyambut damel, itu orang yang pintar itu akan mengatakan, saya niat bekerja lillahi ta'ala, rezeki yang saya dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang dia bekerja, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali pahala. Sehingga Nabi mengatakan begini, kam min amalin yatasawwaru bi umuri dunya fahuwa min amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali pekerjaan itu seakan-akan pekerjaan duniawi, tidak ada urusannya dengan kuburan, tidak ada urusannya dengan akhirat. Tapi amal-amal dunia itu menjadi amal-amal akhirat bi husnin niyyah apabila diniati dengan niat akhirat. Kalau kalian panjenengan makan di warung, tidak ada pahala, tidak ada apa-apa. Kalau kita tidak niati, saya niat makan agar saya bisa kuat ibadah, saya menjaga kesehatan agar bisa saya tidur pun kalau diniati, saya tidur agar nanti malam bisa bangun, maka tidur kita bernilai pahala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan, merdeka sejatinya itu adalah kemerdekaan hati kita yang menghilangkan rasa rakus, rasa keinginan, diganti dengan cinta dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang terakhir, yang kedua, bapak-bapak, hebatnya hawa nafsu niku luar biasa. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, la yukhafu 'alaika an taltabisa turuk 'alaik. Tidak dikhawatirkan, tidak akan, itu terjemahnya salah bapak-bapak. Tidak dikhawatirkan menimpa kepada kamu salahnya jalan. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa, yang ditakutkan dari diri kamu ketika hawa nafsu sudah mulai menguasai dirimu, hawa nafsu. Jadi bapak-bapak, orang hidup niku hanya dalam kondisi empat. Kadang-kadang orang itu taat, kadang-kadang orang itu maksiat. Semua pasti mengalami ini. Yang kedua, kadang-kadang orang niku nikmat, kadang-kadang orang itu diuji dengan ujian. Siapapun manusianya pasti mengalami ini. Kadang taat, kadang maksiat, kadang diberi nikmat, kadang diuji oleh Allah. Lah, asalkan kulo kali panjenengan purun ngaji, mau membaca, mau mendengar, maka kita tidak akan salah jalan. Ketika taat, kita tidak akan salah jalan. Ketika maksiat, kita tidak akan salah jalan. Pripun bapak-bapak maksudnya? Ketika orang itu taat, maka antashhada minnatahu biha alaik. Antashhada minnatahu biha alaik. Syariat mengatakan kalau kita taat itu kita nggak khawatir salah jalan. Kenapa? Kalau kita taat, orang ahli tasawuf itu pasti akan mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Dia tidak akan mengklaim bahwa ketaatannya itu adalah miliknya sendiri. Benar, syariatnya sudah benar. Ketaatan yang saya lakukan itu nggak bisa saya lakukan kecuali adalah datang dari Allah. Tapi bapak-bapak, yang ditakutkan oleh Ibnu Athaillah penulis kitab Hikam itu apabila nafsu menyelinap dalam hati kita. Apa nafsu yang akan menyalahkan jalan kita? Kita ujub bi anta'jaba bit ta'at. Kita ujub, merasa kagum terhadap ketaatan kita. Selesai sudah bapak-bapak.
Jadi kalau kita taat gak mungkin kita salah, pasti benar syariatnya. Ini adalah fadl dari Allah. Ini saya bisa sholat karena Allah. Ini saya bisa sedekah karena Allah. Tapi kemudian urusan hawa nafsu niku menyelinap ke otak kita, menyelinap ke hati kita, sehingga kita dipuji oleh hawa nafsu kita. Wah, kamu orangnya paling khusyuk dah, kamu orangnya paling loman, sehingga kita kemudian merasa apa Pak? Ujub, bangga dengan diri kita, selesai. Jadi nafsu niku nyelinapnya samar bapak-bapak. Kulo kemarin niku pas akhir Ramadan niku umroh. Kulo niku kemarin awal-awal haji niku haji dibiayai Pertamina. Alhamdulillah, jadi sangat erat kulo kali Pertamina. Umroh kulo kemarin kalian istri kali anak kulo pas tawaf tanggal 27 kulo masih ingat 27 Ramadan. Kulo tawaf bersama anak kulo dan istri kulo. Tiba-tiba ada seorang tua kados jenengan bapak, umurnya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, kuanteng putih bersih tawaf di samping kulo niku. Banter oleh tawaf, sekalipun padat niku banter. Tapi doanya yang menurut kulo salah. Kenging napa? Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Padahal tawaf itu seharusnya kan doa putaran pertama beda dengan putaran kedua, beda dengan putaran ketiga, beda dengan putaran keempat. Ini doanya enggak dirubah-rubah. Labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. La ujuba, semoga tidak ada ujub. La riya'a, semoga tidak ada pamir. La sum'ata, semoga tidak ada ingin didengar oleh orang lain. 7 kali tawafan ikut terus yang dibaca. La ujubah wala riya'a wala sum'ata. Putri kulo yang baru selesai sarjana hafal Quran niku tanglet teng kulo. Abah, itu gimana doanya kok tidak seperti manasiknya Kanjeng Nabi? Padahal khudu anni manasikakum, ambillah manasik dari aku kata Kanjeng Nabi. Manasik kan nonton nggih, pembinaan manasik. Kan kadang-kadang sampai dikalungkan buku tawaf niku. Saking khawatir salah doanya. Loh bah, kok doanya beda dengan di buku kata anakku loh. Anakku, dengarkan dengan baik. Dia adalah kekasihnya Allah, walinya Allah yang sedang dikirim oleh Allah untuk ngajari kita prinsip kehidupan. Labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. La ujubah, tidak ada ujub. La riya'a, tidak ada pamir. La sum'ata, tidak ingin terkenal. Lah, 3 ini loh Pak dalam kehidupan yang sangat merusak diri kita. Merasa diri kita kagum, aku kok cek kagum ya pada diriku ini. Kenapa? Wah, aku kok ahli sholat malam, aku ini kok ahli sedekah. Merasa dirinya bagus, itu namanya ujub. Makanya bapak-bapak dalam kitab Al-Hikam itu, kalau kita sedang dalam kondisi taat, gak mungkin kita salah jalan. Pasti kita akan mengatakan ini adalah fadl dari Allah, ini adalah minnah, anugerah dari Allah. Tapi kesalahan yang mungkin terjadi karena hawa nafsu akan mengatakan, aku kok cek api iyo. Niki bapak-bapak, maka yang dikhawatirkan adalah apabila hawa nafsu sudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, orang itu kadang-kadang maksiat. Jangan terlalu membenci orang yang berbuat maksiat. Sebab maksiat yang menjadikan orang itu merasa hina jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah tapi merasa takabur. Jadi maksiat itu kadang-kadang kita tidak ingin maksiat, tapi kemudian kita dijembabkan oleh Allah ke dalam kemaksiatan. Bisa saja maksiat itu menjadi jalan kita menuju Allah. Kita nggak mungkin salah ketika kita melakukan maksiat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Syariatnya jelas. Gak mungkin kita alhamdulillah maksiat dah bisa maksiat. Tidak mungkin. Kalau kita mau melihat dalam Al-Quran, kalau kita mau melihat dalam hadis, kalau kita melihat mendengar ceramah-ceramah guru-guru kita, kalau kamu maksiat ndang-ndang tobat. Kalau kamu maksiat ndang-ndang istighfar. Dalilnya kata, dalilnya banyak tentang tobat, dalilnya banyak tentang istighfar. Niku nggak mungkin salah jalan kita.
Tapi yang dikhawatirkan dalam maksiat itu apabila hawa nafsu sudah masuk ke dalam diri kita. Nopo bapak-bapak, tusirru fil maksiat. Hawa nafsu itu akan mengajak kita tusirru fil maksiat, terus menerus dalam maksiat. Nggak apa-apa, ini maksiat kecil. Ada ndak orang yang terus menerus dalam kemaksiatan yang kecil? Banyak. Menganggap, melihat, gak apa-apa, engkau wudu hilang doanya, engkau wudu hilang dosanya. Jadi yang ngajak kita tusirru fil maksiat itu adalah hawa nafsu. Nggak apa-apa, engkau ditobati nanti malam hilang. Jadi bapak-bapak, kalau kita maksiat, kita tidak akan salah jalan karena kita pasti diajarkan untuk taubat istighfar. Tapi kalau hawa nafsu masuk dalam diri kita, maka hawa nafsu mengatakan, maklum maksiat seperti itu tidak apa-apa. Besok disuruh maksiat lagi, sekalipun itu maksiatnya kecil. Maka Kanjeng Nabi memperingatkan kita, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu kecil apabila terus menerus, dan tidak ada dosa itu besar apabila beristighfar. Bedanya orang mukmin yang bertakwa dengan orang mukmin yang tidak bertakwa dalam urusan dosa. Orang mukmin yang bertakwa, yang dalam hatinya ingin terus berjalan menuju Allah, itu kalau dia sedang maksiat itu bapak-bapak, seakan-akan dia berada di sebelah gunung, dia khawatir gunung itu meletus. Tapi orang yang meremehkan maksiat itu menganggap maksiat itu seperti lalat yang hinggap ke hidung kemudian ditepis begitu saja, datang lagi ditepis, datang lagi ditepis. Dia meremehkan kemaksiatan. Na'udzubillah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kula niku pernah riyen bapak-bapak ketika mondok diajak oleh santri niku nonton bioskop. Awal kula nonton bioskop niku bapak-bapak, kula masih ingat di Pasar Atom. Karena kiai itu yang melarang nonton bioskop itu gak boleh nonton bioskop di Jombang dan sekitarnya. Katanya konco kula niku, berarti kalau di Surabaya ndak apa-apa ini. Ayo nonton ke Surabaya. Nontonlah ke Surabaya bapak-bapak. Karena ada acara ngaji deresan hafalan Al-Quran di Surabaya. Habis deresan, ayo nonton bioskop di mana? Itu loh di Pasar Atom. 27 ya, studio 27. Masuklah bapak-bapak ke dalam bioskop. Filmnya niku, kalau masih ingat film Andi Lau yang mati itu loh, film kok mati akhirnya, paling nggak seneng. Selama kalau nonton bioskop niku mau pikir terus, ini kalau pas kobongan, kalau pas ambruk, awan mati koyo opo. Jadi nggak menemukan nikmatnya nonton film. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus menerus dalam melakukan perbuatan maksiat kecil itu adalah pengaruh dari hawa nafsu. Yang kedua, yang ketiga, keadaan kula kali panjenengan niku pasti suatu saat dalam kenikmatan. Maka cara menghadapi kenikmatan sesuai dengan syariat niku adalah satu, bersyukur. Ayatnya banyak bapak-bapak. La in syakartum la azidannakum wa qalilum min ibadiyasy syakur. Syukur niku kuat dah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, saya enggak khawatir kalau kamu punya nikmat kamu akan salah jalan, pasti kamu akan mensyukuri nikmat itu. Tapi yang saya khawatiri ketika kamu dalam kondisi mendapat maksiat adalah kamu dikalahkan oleh hawa nafsu. Nopo bapak-bapak, ketika orang mendapatkan nikmat, hawa nafsu itu akan mengatakan wa tastaqillan ni'mata. Nopo para rawuh? Istaqillah, istaqallah, menganggap nikmat itu kecil, bahkan tidak ada. Itu hawa nafsu. Jadi kalau kali panjenengan mendapatkan nikmat kemudian menganggap nikmat kita itu remeh nikmat ini, kecil nikmat ini, king nopo kok kita menganggap ini nikmat remeh, ini nikmat kecil, karena kita lebih melihat nikmat orang lain. Jadi hadirin, penyakitnya hawa nafsu ketika seorang mendapatkan nikmat itu adalah watastaqillan ni'mata fala tashkuruha. Orang itu dibisiki oleh napa niku? Oleh hawa nafsu, dinikmati.
Bahkan kadang-kadang kalau kalian panjenengan mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi merasa hari ini tidak ada, ini kok nggak dapat apa-apa hari ini. Makanya ada seorang tokoh tasawuf namanya Syekh Hasan Al Basri tadi. Suatu saat dia ngaji, kados kula kali panjenengan, hari ini ngajinya libur. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit bapak-bapak, datanglah kulo kemarin tidak hadir gara-gara anak kulo masuk rumah sakit dan kulo harus ngurusin iku. Masuklah ke rumah sakit. Di sal-sal di HCU atau ICU itu loh, ditanyakan satu-satu, bapak, ayo sini nak, sini anak-anaknya nih, ayo catati, bapak sakit apa? Ginjal. Divonis gimana? Katanya sekitar sebulan lagi mati. Divonis, kamu sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Hampir semua orang yang dirawat di situ ditanyakan sakit apa? Selesai keluar dari rumah sakit, pelajaran selesai. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Besok kita gak ngaji lagi, libur. Ayo kita pergi ke lapas. Lapas niku tempat tahanan para napi. Hasan Al Basri masuk ke ruang napi satu persatu ditanya, Pak, kenapa kamu ditahan? Mateni wong, Pak. Berapa bulan, berapa tahun? 20 tahun. Pak, kamu kenapa nyulik istrinya orang? Kamu bajingan, kamu semuanya ditanyakan. Kenapa? Pulanglah setelah ngaji, ayo kita selesai pulang. Lah santri-santrinya itu bingung, mana ngajinya kok nggak ada ngaji? Mau nonton wong sakit, nonton wong ditahan. Kemudian Hasan Al Basri mengatakan, kemarin dan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Allah. Mana kiai pelajarannya? Dikira pelajarannya itu hanya yang tertulis saja. Kamu kemarin ke rumah sakit kan? Enggak. Kamu lihat orang yang sakit itu kan? Enggak. Kalau catetin niki pasien niki. Terus pundi pelajarannya kiai? Kira-kira saya tanya pada kamu, bisa ndak Allah menjadikan kamu salah satu pasien itu? Bisa ndak kamu dibuat sakit oleh Allah seperti sakitnya orang yang paling parah? Kata muridnya, sangat bisa kiai. Kenapa hari ini kamu masih bisa bernafas dengan enak? Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengecilkan nikmat nafas, jangan mengecilkan nikmat mata, jangan mengecilkan nikmat telinga, jangan mengecilkan nikmat jantung yang masih bergetar, jangan mengecilkan kaki yang masih bisa berjalan sementara ada yang lain stroke. Apakah nggak bisa Allah menjadikan kita stroke? Hari ini pun kalau Allah menghendaki bisa. Kata santrinya nangis semua, ya Allah terima kasih kulo masih dibuat sehat. Bapak-bapak kulo kali panjenengan yang viral niku kan melihat sekarang yang cuci darah itu juga anak-anak kecil. Apa gak bisa Allah membuat kita yang cuci darah? Sangat bisa. Tapi kita dibuat sehat oleh Allah. Sayangnya hawa nafsu membisiki kita mengecilkan nikmat-nikmat Allah, sehingga sindirannya Allah sangat enak. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatku, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Hanya saja sayangnya nafsu itu mengajarkan kepada kita bahwa yang disebut nikmat itu uang, yang disebut nikmat itu jabatan, yang disebut nikmat itu adalah makanan. Sehat tidak dianggap nikmat. Nangis semua muridnya. Syukur akhirnya dengan nikmat sehat. Tak teruskan ndak ngajinya. Sampun kiai, sampun. Besoknya diterangkan, kiai tolong terangkan kepada kami pelajaran apa dari rumah tahanan lapas itu. Anak-anakku, kemarin kalian saya ajak masuk satu persatu ke ruang tahanan dengan pelanggaran yang berbeda-beda, dengan hukuman yang berbeda-beda. Bahkan ada yang dihukum seumur hidup, ada yang nunggu eksekusi. Saya tanya kepada kamu, siapa yang menjadikan kamu tidak jahat? Siapa yang menjadikan kamu terhindar dari perbuatan seperti itu? Kedua, bisa ndak Allah menjadikan kamu sebagai pembunuh? Bisa ndak Allah menjadikan kamu sebagai pencuri? Sangat amat bisa, tapi kamu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Apakah itu tidak nikmat?
Jangan kau kecilkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis semua. Kalau jadi teringat bapak-bapak, ada tokoh namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang biasa dibaca oleh orang-orang manakibnya Syekh Abdul Qadir. Itu suatu saat beliau bersama muridnya berjalan, bertemu dengan pemabuk di pinggir jalan yang awut-awutan, muntah, bau dan lain sebagainya. Alam ruhnya orang ini bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian bilang kepada murid-muridnya, angkat pemuda ini, ayo bawa ke pondok, nanti kita mandikan, kita bersihkan. Kenapa? Karena terjadi dialog antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan pemuda yang mabuk ini. Pemuda yang mabuk ini mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa saya yang seperti ini? Apakah Allah kuasa? Alaihissallahu qadirun ayyatuba ilayya. Apakah Allah berkuasa menerima taubat saya? Dengan tegas Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, bala wa huwa qadir. Iya, Allah bisa memaafkan dosa-dosa kamu. Tenang saja kamu. Makanya murid-muridnya niku ketika Syekh Abdul Qadir menjawab kata sengoten padahal tidak bertanya, orang yang di depannya itu sedang mabuk. Apakah Allah, ini ruh sesama ruh yang saling bertanya, bapak-bapak. Kemudian pemuda yang sedang mabuk itu bertanya, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan saya seperti kamu? Jawaban Syekh Abdul Qadir, bala wa huwa qadir. Iya Kang, bisa. Allah sangat bisa menjadikan kamu yang pemabuk menjadi seperti saya, orang yang ahli ibadah. Lah, ketika pertanyaan yang terakhir nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nangis dan menjerit jatuh. Karena pertanyaannya begini, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah bisa menjadikan kamu yang dimuliakan itu seperti saya? Jerit Syekh Abdul Qadir, bala wa huwa qadir. Kemudian beliau semaput. Apakah gak mungkin bapak-bapak, seorang yang ditokohkan kemudian direndahkan serendah-rendahnya? Sangat amat mungkin. Jadi hidup ini hanya pertanyaannya, mau bersyukur enggak kepada Allah. Jangan meremehkan nikmat dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku hawa nafsu. Hawa nafsu niku mbisi kita agar kita menganggap bahwa nikmat kita itu kadang-kadang nggak ada nikmat, kadang-kadang sedikit kecil nikmat kita. Bapak-bapak, jenengan bisa tahu nikmatnya mata kalau sudah pakai kaca mata, dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir bapak-bapak, kadang-kadang orang itu kalau tidak dalam keadaan nikmat, orang itu dalam ujian, dalam cobaan. Ada ndak yang hadir ini yang nggak pernah mendapat ujian? Hampir semuanya pasti diuji oleh Allah. Semuanya pasti diuji oleh Allah. Maka syariat, Al-Quran, hadis, orang-orang alim mengajarkan kepada kita agar kita tidak salah jalan ketika kita diuji oleh Allah. Pasti semuanya mengatakan pripun bapak-bapak kalau sudah diuji oleh Allah? Sing sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Walanabluwannakum, dalilnya dikeluarkan, innallaha ma'as sabirin, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tentang sabar niku dikeluarkan, sehingga kita nggak mungkin salah jalan kalau urusan syariat. Ketika kita diberi ujian oleh Allah, pasti kita akan menguatkan, menyabar-nyabarkan diri. Tapi hawa nafsu itu pasti menyelinap ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, agar kita salah jalan ketika kita diuji oleh Allah. Nopo bapak-bapak? Wa tajza'a fil baliyati, wa tajza'a lan ngersulo fil baliyati ing dalam ujian. Pertanyaannya dijawab jujur masing-masing. Pernahkah kita ngersulo ketika kita diuji? Boten pernah Gus, tapi biasa. Jadi ngersulo niku adalah bisikan dari hawa nafsu
Insya Allah kalau kali panjenengan punya kok pedoman. Kalau diuji sing sabar ya, sebab Allah akan meninggikan derajat kamu. Oh aman, tenang. Maka la yukhafu alaika antal bisa turuk alaika. Gak dikhawatirkan kamu salah jalan ketika diuji dalam ketika kamu diuji dalam ujian. Tapi yang ditakutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ketika hawa nafsu masuk pada kita saat kita sedang diuji oleh Allah. Nopo bapak-bapak tadi? Watajza'u biha, ngersulo ketika diuji oleh Allah. Lah kalau diuji oleh Allah ngersulo, Allah dawuh sudah gak usah kamu, gak usah jadikan saya Allahmu, gak usah saya jadikan Tuhanmu, golek Tuhan lain, golek pangeran lain saja. Yang kedua, gak usah nang bumiku, golek bumi ini yang lain. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ujian itu pasti terjadi. Kula ulangi, kita sedaya niki pasti suatu saat dalam ketaatan. Kalau dalam ketaatan, katakan itu fadl dari Allah. Yang kedua, kita kadang-kadang dalam kemaksiatan, tobati. Jangan mengecilkan terus-menerus dalam kemaksiatan. Kadang-kadang yang ketiga, kita diberi oleh Allah nikmat, syukuri, jelas. Yang terakhir, kadang-kadang nikmat itu menganggap kecil, bahkan tidak ada nikmat. Itu pengaruh hawa nafsu. Dan yang terakhir, dalam kondisi kita mendapatkan ujian, kita nggak akan salah jalan. Pasti kita dibilangi, sing sabar, sing neriman ya, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hawa nafsu bilang, neriman sih neriman, tapi kok aku terus. Akhirnya ngersulo al jaza. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, pertanyaan terakhir, sudahkah kita merdeka? Kita pribadi bapak-bapak, kalau secara negara kita merdeka karena kita lepas dari penjajahan Belanda, Jepang dan Nika. Tapi setiap hari kita berjuang melawan hawa nafsu yang akan menjajah diri kita. Kalau kita tidak punya keinginan kecuali ridhonya Allah, kecuali cintanya Allah, kecuali sayangnya Allah pada kita, semua yang kita lakukan hanya ingin sekedar mencari ridhonya Allah, bekerja, beramal dan lain sebagainya hanya ingin mencari ridhonya Allah, maka kita pasti merdeka. Tapi kalau kita tamak, kita rakus, maka sekalipun kita ini merdeka, sebenarnya kita adalah sedang dijajah oleh hawa nafsu kita. Bapak-bapak, mulai besok kita rasakan bangun tidur rasakan ada bisikan enggak bapak-bapak kira-kira, madza ta'kul wa madza talbas wa aina taskun, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu tempati rumahmu. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika ditanya seperti itu, madza ta'kul, al-maut, wa madza talbas, al-kafan, wa aina taskun, al-qabr. Lari iblis di Pak ketika ditanya, apa yang kamu makan? Kematian. Apa yang kamu pakai? Kain kafan. Di mana tempat tinggalmu? Kuburan. Jadi akhirnya lari, nggak mau menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau kita mendengar kemudian diikuti, hari ini kita makan apa ya? Gimana pakaian kita? Bagaimana rumah kita? Bagaimana kendaraan kita? Kita menjadi budak dari makanan, budak pakaian, budak rumah, dan budak yang lain. Abah saya mengajarkan, berarti bukan kita tidak butuh pakaian, bukan kita tidak butuh makan, bukan kita tidak butuh kendaraan, semakin bagus kendaraannya semakin baik, bukan kita tidak punya rumah, tapi semuanya itu adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Bisa minta nomor kulo ke kawan-kawan kalau mau diskusi tentang tasawuf, sakit kali kulo. Kalau kulo bisa kulo jawab, menawi kulo boten bisa nggih kulo ngaku boten bisa. Insyaallah kajian kulo kali panjenengan kitabnya kitab Al-Hikam. Mani panjenengan pingin ningali teng YouTube, tinggal ketik nama kulo Abdul Khalik Al-Hikam pasti keluar. Tapi nggih ngaji niku yang berat niku bukan ngajinya Pak, yang berat niku napa nih? Prakteknya. Ku solik rek ngaji tentang ria, ngaji tentang ujub,
ngaji tentang le Pak ngaji ngeten niki yang punya potensi riya sinten sanis jenengan pasti ikhlas semua ngaji ikhlas ngaji niku ni ikhlas nggih tetep ni boten ikhlas nggih medal kan ngoten ikhlas jenengan niki tapi kula niku pertarungan Pak nik tiangi tetep duduk alhamdulillah tapi nik tiangi medal sedaya misale tapi gak enak ngajiku lah sudah bukan karena Allah lagi bapak-bapak jadi kalau dibilangi kali abah kulo berapapun yang ngaji tetap ngaji bedanya orang ikhlas dengan tidak ikhlas itu kalau yang ngaji 100 beda dengan yang ngaji 1000 kalau yang ngaji 1000 semangat kalau yang ngaji 10 gak semangat itu berarti ngajinya bukan karena Allah tapi ngajinya karena 1000 dan 10 jadi ngoten-ngoten niku memang kulo sedang belajar kulo nyuwun donga mugi-mugi kulo saged nglampahi napa ingkang kulo sampaikan mugi-mugi bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kulo tutup ada seorang kiai sepuh bapak-bapak di Nganjuk namanya Mbah Zainuddin sinten Mbah Zainuddin Mbah Zainuddin niki saking hormat pada gurunya diutus gurunya dari langitan ke Jombang Din nang Jombang kekno surat ini kepada Hashim gawon kudaku akhirnya berangkatlah Zainuddin dari langitan Tuban ke Jombang Tebuireng membawa surat untuk Mbah Hashim oleh Mbah Langitan disuruh bawa kuda tapi begitu ditanya nggak sampai ke Tebuireng pulang lagi ditanya oleh setelah sampai ke Tebuireng balik lagi ditanya oleh Mbah Yai kok cek suwe ini nganterno surat gawa kuda kok cek suwe ini langgih Mbah Yai ngapunten kula tuntun kuda kadang-kadang kuda niki merod lu gak ditumpak ita tadi jenengan matur gawon kudaku gak disuruh wonten tiyang saminten yang hadir niki wonten mboten wonten nggih dituntun Pak dituntun suatu saat ada kuda mirip dengan kuda itu wonten dukar ngoten jalan piyambakipun langsung berdiri nunduk murid-muridnya tanya ya Syekh kenapa kamu nunduk berdiri kepada kuda itu bulunya kuda itu persis bulu kudanya guruku itu jangan-jangan anaknya kudanya guruku niku loh sekarang yang jarang sekarang orang-orang kan menganggap dirinya paling baik menghina orang niku medsos sekarang sudah biasa padahal yang mengatakan saya lebih baik dibandingkan kamu itu sinten iblis ana khairum minhu khalaqtani minnar Mbah Zainuddin niku ningali kuda kok bulunya sama dengan kudanya kiainya berdiri Pak berhenti ngaji nunduk murid-muridnya lapo guruku kok nunduk nang kuda Yai kenapa jenengan nunduk teng kuda le iku kuda bulunya persis kudanya kiaiku jangan-jangan itu keturunan kudanya kiaiku sama keturunannya kudanya seperti itu bagaimana sama anaknya bagaimana sama cucunya jadi akhlak-akhlak indah niku kados ngoten nggih Bapak. Saniki pun mboten usah ngurusi orang, yang paling penting ngurusi diri kita sendiri, ngurusi anak-anak kita agar anak-anak kita tetap punya akhlak. Pun mboten usah ngurusi konflik yang ada di HP ngoten niku Pak. Apa gunanya membaca itu juga gak tambah kaya. Ngentek-ngentek nu umur ngentek nu waktu coba digawe la ilaha illallah ping pinten niku Bapak. Mekaten ingkang saged dalam sampai akan nyuwun agungipun pangapunten Mbah Zainuddin maturi ngeten ana muballighun saya hanya sekedar menyampaikan kata kula gitu wa antum mustami'un panjenengan semua kata Mbah Zainuddin hanya sekedar mendengarkan saya penceramah kamu mustami' tugasnya beda wa innamal huda hudallah adapun yang memberikan hidayah kepada saya kepada kalian kata Mbah Zainuddin hanya Allah jadi bukan saya Zainuddin yang memberikan orang hidayah
itu gara-gara ceramah saya wapi. Bukan. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kiai-kiai sepuh niku biasanya doa, mugi-mugi sesarengan kali turunipun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng bapak-bapak, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tahhir qulubana minal aghyar, tahhir qulubana minal aghyar, tahhir qulubana minal aghyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar hati kita tidak kemerungsung, bapak-bapak usahakan, mas-mas usahakan sehari semalam niku baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan kurang dari 100. Yang kedua, baca astaghfirullahaladzim, jangan kurang dari 100. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar, saya kecil, itu baca 100. Kemudian la ilaha illallah 100. Kemudian sholawat 105 nggih Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah 100. Astaghfirullahaladzim 100, boten 100 diulang 100 kali. Astaghfirullah 100, la ilaha illallah 100, Allahu Akbar 100, sholawat 100. Niki jenengan amalkan, jenengan sudah masuk dalam dunia thariqah syadiliyah. Thariqah syadiliyah. Berat nopo enteng? Enteng. Mudah-mudahan manfaatnya. Nakumipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.